Minum dulu, minum dulu. Sudah. وعلى ما نوى به الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني نوينا بقراءة هذا الكتاب على ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شروان زهري وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala aneka nikmat dan anugerah yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipermudah langkah untuk dapat duduk di sebuah kegiatan yang baik, yang mulia di sisi Allah, di waktu yang baik antara maghrib dan isya, dan masih di bulan Rajab, bulan penuh ampunan, ampunan yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita semua mudah-mudahan dengan berbagai macam anugerah yang dapat kita syukuri ini, mudah-mudahan Allah menyempurnakannya dengan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali melanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa bisanadil muttasili ila al-Imam al-Ghazali, dengan sanad yang bersambung sampai kepada al-Imam al-Ghazali. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Terakhir yang kita bahas terkait masalah laknat. Dilarang kita melaknat sesuatu, baik dia hewan maupun makanan atau orang secara personal, dan kita tidak boleh memberikan kepastian dengan persaksian kita. Tidak boleh kita menyebut orang secara pasti
secara meyakinkan bahwa dia itu syirik padahal agamanya Islam, atau dia itu kafir padahal agamanya Islam, dia itu munafik padahal dia beragama Islam. Itu harus kita jaga agar menjadi pembersih hati kita. Jangan sampai kita mengotori hati kita oleh karena tidak mampu mengontrol lisan kita sendiri. Karena apa? Tidak boleh kita mengata-ngatai atau memberi cap tertentu kepada ahlul qiblah, orang Islam masih satu kiblat, dengan kesyirikan, kemunafikan atau kekufuran. Kenapa tidak boleh? Karena urusan syirik, kufur, munafik itu ada di dalam hatinya, yang hanya mengetahui hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kenapa tidak perlu kita menyebut orang lain munafik, syirik atau melaknat orang lain? Karena sebab nanti pada hari kiamat tidak ada pertanyaan untuk kita. Kenapa kamu tidak melaknat si fulan? Kenapa kamu tidak menyebut si fulan itu kafir? Tidak menyebut si fulan itu musyrik? Tidak menyebut si fulan itu munafik? Tidak ada pertanyaan itu. Yang ada hanya pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Itu saja pertanyaannya. Lebih daripada itu yang berkaitan dengan caci maki, laknat, mengkafirkan orang, memusyrikkan orang, itu tidak ada pertanyaan. Bahkan andai saja kita tidak melaknat iblis, tidak mencaci maki iblis seumur hidup, walaupun hukumnya sunnah melaknat iblis, sekalipun seumur hidup kita tidak pernah melaknat iblis, tidak juga kita dimintai pertanggungjawaban nanti di alam kubur. Kenapa kamu tidak melaknat iblis semasa hidup? Tidak juga. Artinya kalau sudah tersampaikan bahasa laknat dan caci maki itu, seperti yang sudah kita sampaikan, riwayatnya pun juga sangat horor, seram sekali, bahwa kata laknat apabila telah dikeluarkan, maka dia harus singgah, dia harus bertempat di satu tempat. Di langit tidak diterima, di bumi tidak diterima, kanan, kiri, barat, utara, selatan, timur tidak ketemu tempatnya, maka dia ke tempat orang yang disasar. Kalau dia memang orang yang disasar itu berhak dengan kalimat laknat itu, maka dia akan singgah di sana. Tapi kalau tidak, maka singgahnya ke pengucapnya. Rugi kita sendiri. Yang rugi tentu kita sendiri. Dilanjutkan kembali, wala tadhumanna syai'an, jangan sama sekali kamu mencerca, mencaci maki apapun, mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa yang diciptakan oleh Allah ta'ala. Ini bahasanya dua kali disampaikan Imam Al-Ghazali dalam satu paragraf. Artinya yang pertama itu rasa-rasanya beliau masih belum puas kalau hanya satu kali saja melarang kita. Larangan yang kedua dengan kalimat yang mirip-mirip. Yang di atas tadi beliau katakan hati-hati melaknat orang, hati-hati melaknat apapun. Itu di awal paragraf. Di akhir paragraf beliau mengatakan jangan kamu melaknat siapapun, jangan kamu mencaci maki siapapun. Itu sampai disebutkan sebanyak dua kali dalam paragraf yang sama. Kalau tidak ada maksud dan hikmah di belakangnya, tentu tidak mungkin ada pesan tersirat di sana bahwa bukan main-main perkara melaknat dan mencaci orang. Apalagi kalau kita yang ingin sampai ibadah kita kepada Allah, wasil ilallah, sampai pada kesempurnaan ibadah, maka jangan pernah berharap kalau kita mudah mencaci maki, melaknat orang lain. Ibadahnya kayak itu aja tuh seumur hidup. Kenapa? Muntung dan bisa dijaga. Tuh. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi, sungguh dahulu Nabi, la yadhummu, tidak pernah mencaci maki, at-ta'ama, makanan, ar-radi'a, yang tidak enak. Makanan saja Nabi menahan lidahnya untuk tidak mencaci maki. Mai, kada yang menyepang ini. Nabi tidak pernah berucap begitu.
kenapa begini nih rasanya nih, tidak enak betul, atau bau, atau busuk misalkan. Tidak pernah terucap itu dari lisan Nabi. Makanan saja dijaga oleh Rasulullah dari caci maki. La yadhummu at-ta'ama ar-radi'a, tidak pernah mencaci maki makanan yang tidak enak, qattu sekalipun tidak pernah seumur hidup. Bal kana idza ishtaha syai'an akalahu, bahkan dahulu idza ishtaha, apabila Nabi berkehendak syai'an sesuatu, akalahu, kalau Nabi mau Nabi makan, wa illa kalau tidak mau tarakahu, Nabi meninggalkan makanan itu. Kalau Nabi lihat mau makan, kalau Nabi ada yang tidak dirasa tidak enak, maka ditinggalkan. Suatu saat Siti Aisyah pernah membuatkan makanan untuk Rasulullah, tapi lantas kemudian setelah dihidangkan Nabi tidak memakan. Siti Aisyah melihat, kenapa kok tidak dimakan ya Rasulullah? Rasul tidak ngomong. Akhirnya Siti Aisyah sendiri yang merasakan makanannya. Oh, keasinan. Oh, keasinan. Ya, Nabi kalau mau makan, kalau tidak mau ya tidak dimakan. Udah selesai. Nah, itu contoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi dengan benda yang mati saja itu sangat dihormati Nabi. Makanan itu dihormati oleh Nabi. Makanya makanan jangan dibuang-buang, jangan diinjak-injak. Alhamdulillah budaya kita di Indonesia ini sangat menghormati makanan. Bukan hanya peri kemanusiaan, peri kebinatangan, tapi juga peri makanan. Itu sangat dijaga sekali oleh syariat kita. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. As-sabi'u, dosa yang ketujuh. Dosa yang ketujuh ini rame nih, apalagi yang baru-baru ini. Sumatlah, baiki dulu wadah duduknya. Baiki dulu wadah duduknya. As-sabi'u, yang ketujuh, dosa mulut. Ad-du'a'u 'alal khalqi, mendoakan buruk kepada makhluk. Mendoakan celaka kepada makhluk. Fahfadh, maka peliharalah kamu lisanaka, lisanmu, anid du'ai, dari berdoa, ala ahadin, yang mencelakai orang lain, min khalqillahi ta'ala, dari makhluknya Allah ta'ala, siapapun dari makhluknya Allah ta'ala. Wa in zalamaka, ini yang berat, satu kalimat berat, sekalipun dia sudah menzalimi kamu, sudah difitnah, sudah diomong, sudah diperburuk citra di belakang, orang-orang akhirnya membenci yang awalnya mencintai, kepercayaan yang awalnya dulu kuat sekarang bahkan tidak ada. Tetap karena kita dizolimi, karena kita ada orang yang mencaci maki kita di belakang, ada orang yang bermuka dua, lantas kemudian karena kita terzolimi, apakah kita boleh mendoakan kehancuran bagi orang tersebut karena dia telah menzalimi kita? Ihfadz lisana, pelihara mulutmu, dijaga, kata Imam Al-Ghazali. Berat nih, berat bosku. Berat bosku. Kalau tidak caci maki yang keluar, kalau tidak sumpah serapah yang keluar. Tapi ya kalau mau masuk surga ya saya hanya bisa ngomong begitu, karena kadang juga saya tidak bisa terkontrol. Pernah ada orang, barangkali dulu pernah sudah saya ceritakan, rasanya dulu sudah pernah dua kali, tapi yang kedua ini belum pernah saya ceritakan. Tapi yang pertama dulu lah. Ada orang pernah dulu ngomong ke saya, keluarga pada kumpul semua, kebetulan kami hidup lahir dari suku Bugis. Jadi ketemulah keluarga ini berkumpul jadi satu, kemudian pada ngomong bahasa Bugis. Saya waktu itu masih SD lagi, masih SD. Jadi karena dilihat saya sendirian saja di situ dan bingung aja melihat orang ngomong tidak paham. Ya dulu tidak paham sama sekali. Ngomong apa orang ini tidak tahu.
Jadi dibilangi salah satu keluarga saya, kamu nggak bisa bahasa Bugis ya? Iya, nggak bisa. Oh, berarti kamu ini orang Bugis Bungol. Dibilangi begitu. Dibilangi begitu. Hati saya panas itu, Pak. Dibilangi begitu langsung tidak ridho saya. SD masih itu. Saya berdoa, ya Allah, mudahan orang ini kecelakaan. Orang ini kecelakaan. Pulang, selesai acara, pulang ke rumah, pas sidang pulang, kecelakaan. Betulan, sampai robek pelipisnya, dijahit, masuk rumah sakit. Dalam hati, alhamdulillah. Walaupun kaget juga. Ya, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, sekalipun dia non muslim, sekalipun kafir. Nah, yang kedua, ada lagi orang yang tidak baiklah sama saya, tapi karena kadung saya tidak bisa nahan emosi, jadi saya doakan mudahan tidak berberkah hidupmu. Sampai sekarang melarat terus guys ya. Kerja di sini tidak diterima, kerja di sini tidak diterima kerja gitu-gitu aja hidupnya. Habis itu dipecat lagi, habis masa kontraknya lagi, cari, nganggur lagi. Astagfirullahaladzim. Saya membaca ini, apalagi membaca sampai habis, Pak. Ya Allah, saya bertaubat kepada Allah. Tidak lagi sudah saya doakan orang buruk. Nanti kita perhatikan nanti apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa jaga lisan, jangan doakan orang macam-macam. Jadi saya ini kalau berbicara tentang kitabnya Imam Al-Ghazali, jujur saya tuh seperti bercermin dengan diri saya sendiri sebetulnya. Makanya ya Allah, marilah ya kita sama-sama biar semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi dengan cara menjaga lisan dari mendoakan macam-macam, mendoakan yang tidak baik kepada orang. Sekalipun dia pernah menzalimimu. Jadi bagaimana dong? Orang sudah zalim sama kita nih. Mana uang dibawa larilah, entah kemana duit itu puluhan juta. Kami semua sudah merasakan itu, Pak. Waktu masih jualan baju dulu kan, ada yang bawa duit itu, kata bapak saya, bawa ke Sulawesi sana, bawa ke Sulawesi, jual di sana. Sampai di sana tidak ada kabarnya sudah. Tidak ada kabar. Sekali duitnya mana? Sudah habis dibelikan aduh. Duitnya habis, bajunya habis. Terus kami dapat apa? Sabar lagi. Jadi ditahannya kayak itu. Mau dilaporkan polisi, bukan orang jauh. Mau kita laporkan polisi, bukan orang jauh. Tidak diapa-apa, bertingkah. Saya masih kecil waktu itu, baru dia pulang minta maaf, mohon maaf, uangnya saya pakai ini. Jadi apa kemana sudah duitnya? Tidak ada lagi sudah uangnya. Ya Allah, maka berapa modalnya itu beli itu? Tidak sedikit-sedikit. Zaman waktu itu 10 juta itu besar. Dulu sempat kami juga jualan tuh, Pak. Mulai dari jualan es batang itu, es lilin dulu. Mulai kami TK itu sudah mulai jualan, es batu kami jual, es lilin kami jual. Walaupun bapak ibu sudah PNS, cuma karena pendapatannya ya mungkin belum mencukupi, apalagi waktu itu masih numpang juga. Jadi jualanlah yang lain-lain, sampai kami berjualan baju dulu. Bapak saya berjualan baju. Jadi ya, macam-macamnya sudah ditaguk. Macam-macam sudah manis pahit hidup diteguk semua itu. Jadi fakil amrahu ilallahi ta'ala. Jadi bagaimana dong? Sudah kami ini terzalimi, jaga lisan lagi. Terus bagaimana? Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa fil hadithi annal madhluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Nah, dalam hadis, kenapa kita diperintah untuk menahan lisan? Sekalipun dia pernah menzalimi kamu, Nabi pernah bilang, orang yang dizalimi itu apabila berdoa yang buruk kepada orang zalim, sehingga jatuhlah atau terkenalah si zalim tadi
dengan doanya orang yang dizalimi, doanya si korban, kena dia. Tapi karena doanya tadi dengan emosi sehingga berlebihan, maka diberi Allah pun sesuai juga, sesuai dari yang seharusnya dia dapatkan. Kita minta, ya Allah, ini orang matikan aja kafir ya Allah. Sekali memang betul mati kafir, oh ada itu. Apakah pantas dia mendapatkan itu, ataukah masih ada lebihnya? Artinya kita berlebihan doanya. Kalau kita berlebihan, keterlaluan doanya dinilai oleh Allah, maka lebihan itu nanti bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada si zalim. Jadi si zalim nanti minta lagi di hari kiamat, ya Allah, masih ada lebihan itu. Saya sudah dapat tidak enak ini, tapi ini terlalu berlebihan. Ada lebihannya nih, saya minta dia juga engkau siksa. Kena juga kita. Walaupun di dunia kita pernah dizalimi. Jadi mendoakan orang, apalagi kalau dalam kondisi emosi, lantas kita berdoa itu berlebihan doanya, bisa jadi jatuh kena kepada si orang yang zalim. Tapi masih ada hitung-hitungan lagi di hadapan Tuhan. Ini pantas tidak dia dapat ini atau tidak pantas? Kalau memang pantas, aman. Tapi kalau tidak pantas, maka lebihannya itu yang tidak pantas akan diberikan hak kepada si zalim untuk membalas nanti pada hari kiamat. Rugi juga kita. Akhirnya rugi juga. Nah, ini kan lagi rame nih sekarang nih. Menteri Agama kita ini lagi direkam, oke lah. Banyak sudah pertanyaan, Ustadz apa pendapat pian? Ustadz apa pendapat pian? Oke, kalau begitu kita juga mulai menjawab. Satu, yang paling prinsip, mau pian setuju, mau pian pro, mau pian kontra, saya hanya minta satu, jangan caci maki. Titik, sudah. Itu aja. Mau pian setuju, mau pian mendukung, mau pian menolak, silahkan, tidak ada masalah. Itu prinsipnya, tidak ada masalah. Tapi jangan mencaci maki. Mencaci maki babnya sudah tadi. Sekali caci maki keluar, lari dia ke langit, tidak cocok, tidak ada yang menerima. Turun dia ke bumi, tidak ada yang menerima. Pergi dia keliling-keliling, tidak ada yang menerima. Terus kepada sasaran yang dicaci maki. Kalau berhak dia dapat, kalau tidak berhak kembali ke kita. Silahkan mau setuju dengan statementnya Pak Menak, Menteri Agama, atau tidak setuju, tidak masalah. Yang penting jangan caci maki. Kalau saya itu aja sudah lebih aman, nyaman di hati. Tidak usah kita berkelahian, serah. Malam tadi pulang pengajian, ada lagi pertanyaan. Ya Pak Ustadz itu Ustadz, nah ada lagi pertanyaan, ada lagi pertanyaan ini. Ada lagi pertanyaan, ya sudah kita bilang aja. Kalau saya pribadi, pertama saya melihat video yang pendek, sempat ingkar dalam hati saya. Kok begini sih? Kok begini sih? Saya bilang, kok begini? Sekali saya melihat yang lebih panjang, saya dengarkan pelan-pelan. Saya ulangi 1 kali, saya ulangi 2 kali, saya ulangi lagi 3 kali, ulangi lagi setelah itu. Tapi hati saya ini jangan sampai dalam keadaan emosi. Saya stabilkan dulu emosi saya, baru saya dengarkan. Kalau saya pribadi melihat tidak ada yang menyamakan antara suara anjing menggonggong dengan azan. Karena dalam apa yang disampaikan oleh beliau itu sama sekali tidak menyamakan. Beliau hanya menyebutkan ini. Tidak ada bahasa saya menyamakan, atau saya menganalogikan, atau saya mengkiaskan. Datang kesimpulan menyamakan itu dari pendapat orang lain. Silahkan, kesimpulan Anda, tidak ada masalah kalau saya. Yang penting setuju atau tidak bagi saya, yang terpenting jangan sampai kita mencaci maki. Yang ketiga, tentang ini juga sama, bahwa ada pergeseran. Menteri Agama saya lihat tidak sedikit pun melarang kita untuk memakai toa azan. Bahkan ada ngaji-ngaji sebelumnya masih diperbolehkan. Tidak ada pelarangan untuk azan, penggunaan toa untuk azan. Tapi sekarang itu saya lihat agak bergeser.
di media sosial itu seakan-akan ada larangan azan. Hati-hati Pak, kalau kita benci sama orang, kita ingat pesan Nabi, jadikan prinsip ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma. Cintai seseorang itu sewajarnya, barangkali di kemudian hari dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawmamma. Dan bencilah orang sewajarnya, karena barangkali di kemudian hari dia menjadi orang yang kamu cintai. Nah, kalau saya yang terpenting, setuju tidak setuju, yang penting jaga lisan dari mencaci maki. Kita sudah belajar nih, kalau masih juga ada rasa-rasa mau mencaci maki, apa gunanya nih? Ampihan aja sudah. Ampihan belik sudah. Bila lagi malam Senin, malam Selasa kita pengajian, ada tahu lagi. Ampihan sekalian, daripada tidak ada hasilnya, lebih baik kita melawan emosi kita, lebih baik kita melawan nafsu kita. Yang penting silahkan, mau sepakat dengan saya, mau tidak sepakat dengan saya, tidak ada masalah. Yang terpenting kita sama-sama menjaga diri dari saling memusuhi, apalagi mencaci maki. Jangan sampai. Nah, sekalipun dia pernah menzalimimu, fafil hadithi, di dalam hadis disebutkan, annal mazluma, bahwa orang yang dizalimi itu la yad'u ala zalimihi, pasti akan mendoakan kehancuran kepada orang yang pernah menyakitinya, melukainya, hatta yukafi'ahu, sehingga doanya itu sudah dibalas, sudah diijabah oleh Allah untuk orang yang menzalimi, sudah diijabah. Tsumma yabqa, tapi masih ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa, lidzalimi fadlun indahu, karena barangkali sisa itu didapat dari mana sisa itu? Karena sebab doanya berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang dibalas. Allah, kita doa kepada Allah, ya Allah, ini orang matikan aja dalam keadaan kafir, jadi dia mati kafir. Tapi menurut penilaian Allah, ini orang tidak pantas didoakan mati kafir. Berarti kita sudah menzalimi dia. Maka kemudian bagaimana? Inilah namanya ada lebihannya. Yutalibuhu bihi, maka si zalim akan meminta, menuntut, mempertanggungjawabkannya nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita masih belum apa-apa Pak. Ini ada lagi sejarah disampaikan Imam Al-Ghazali pada kerajaan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu sekitar tahun 100, mana tadi hilang sudah nih. Sekitar tahun Abdul Malik bin Marwan tahun 73 Hijriah sampai 86 Hijriah. Artinya para sahabat Nabi masih pada hidup kebanyakan. Pada masa itu Abdul Malik bin Marwan pernah menunjuk panglima atau pemerintah di bawah dia yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini membunuh kurang lebih 33.000 orang. Di antaranya ada para sahabat. Kebanyakan para sahabat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian dari 33 itu, belum, di luar lagi nih, salasatan wa salasina alfan, 33.000 orang dibunuh. Wa qad ahsa man qatalahu al-Hajjaj sabran fawajada mi'ata alfin wa ishrina alfan, kadza fi syarh Syifa. Disebutkan lagi dalam sebuah data sejarah, Hajjaj ini pernah menyiksa orang sampai mati sebanyak 120.000 orang. Yang dibunuh langsung 33.000, yang dibunuh pelan-pelan, disiksa dulu, dicabut dulu kukunya, dicabut dulu giginya, dicambuk dulu, itu sebanyak 120.000 orang. Di antaranya ada para sahabat. Yang terakhir Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakannya Siti Aisyah.
masih sahabat Rasulullah, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Abdullah bin Zubair. Kemudian orang terakhir yang dibunuh oleh si Hajjaj ini seorang tabi'in ahli Quran, bahkan ahli Quran, ahli fikih, bahkan disebut sebagai kalau tidak salah al-fuqaha us-sab'ah, termasuk di antara 7 tabi'in yang ahli fikih, namanya Sa'id ibnul Musayyib, dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi pada saat dia membunuh Sa'id ibnu Jubair, lam yazal damuhu yaghla hatta mala'a athwabal Hajjaj. Waktu dipenggal kepalanya Sa'id ini, berdasarkan perintahnya Hajjaj, itu darahnya mendidih, darahnya Sa'id ini mendidih sampai menyiprat ke seluruh bajunya Hajjaj. Terus hatta dakhala tahta saririhi, darah ini mengalir deras banyak sampai kamarnya pun tenggelam, kamarnya Hajjaj bin Yusuf pada saat dia setelah membunuh. Walam yakhmid fi nafsihi walam yara syai'an aktsara daman, walam yura syai'un aktsaru daman minal insan. Tidak pernah dalam sejarah orang yang mati dibunuh oleh Hajjaj sebanyak darahnya Sa'id ibnul Musayyib, sampai tenggelam kamarnya dengan darahnya Sa'id ibnul Musayyib. Terus begitu berhari-hari sampai Hajjaj tidak bisa tidur. Sampai tidak bisa tidur. Fayaqulu, maka kemudian dia tidur. Tidak tidur. Hatta mana'a minhun naum. Fayaqulu mali wa malaka ya Sa'id ibn Jubair. Ada kalimat yang selalu diulang-ulang karena dia merasa menyesal sudah membunuh Sa'id ibnul Musayyib. Kenapa? Ada apa di antara kita wahai Sa'id bin Musayyib? Kenapa di antara kita? Ada apa di antara kita wahai Sa'id bin Musayyib? Apa masalahmu dengan masalahku? Selama 6 bulan. Kemudian inna batnahu istasqa hatta syaqqa famata falamma dufina lafadhatul ardu wa baqiya ba'da Sa'id bin Jubairin 6 ashhur. Kemudian pada saat Hajjaj ini meninggal dunia, jasadnya tidak diterima bumi. Jasadnya tidak diterima oleh bumi. Dia hidup setelah kematian Sa'id ibnu Jubair selama 6 bulan saja. Ini Sa'id bin Jubair, orang terakhir yang dibunuhnya, ternyata malah memperparah hidupnya. Barangkali dia stres. Pas dia mati meninggal dunia, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu tidak diterima jasadnya oleh tanah. Taulah pian Pak, Hajjaj ini hafal Quran, alim ulama, tapi membunuh 33.000 orang langsung mati, 120.000 dengan siksaan, matinya perlahan. Hafal Quran, ahli ilmu, orang tabi'in, orang Islam, tabi'in, karena memang bertemu dengan tabi'in, tapi membunuh sekian banyak manusia, sehingga dia ditulis dengan sejarahnya nih, kalau bahasa kiasannya ditulis dengan darah, karena banyak sekali kisah-kisahnya yang membunuh para ulama kita. Habis para sahabat di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Memang ada yang sempat melarikan diri, itu yang selamat. Masih ada para sahabat yang tertinggal, yang masih hidup setelah Hajjaj itu masih ada, karena memang mereka lari, ada yang lari. Jadi Hajjaj ini alim ulama, hafal Quran, tapi membunuh sekian ribu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keponakannya Rasulullah, keponakannya Siti Aisyah, yaitu Abdullah ibnu Zubair, sahabat Rasulullah ini dibunuhnya, luar biasa. Nah ini pun Imam Al-Ghazali, kita lanjutkan, dikatakan wa tawwala, dan berlebih-lebihan. Ada orang berlebih-lebihan, kata Imam Al-Ghazali. Kita kembali pada masalah hati lagi nih. Ada orang berlebih-lebihan. Wa tawwala ba'dun nas lisanahu, dalam mengucapkan alal Hajjaj, terhadap si Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, orang yang menetes darah sahabat di tangannya. Faqala ba'dus salaf, ada orang yang mencaci maki Hajjaj, ada orang yang melaknat Hajjaj.
Maka sebahagian ulama mengatakan, hati-hati, innallaha la yantaqimu lil hajjaji mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaji liman zalamahu. Sesungguhnya Allah akan menghancurkan Hajjaj karena sebab perlakuannya kepada orang yang dizoliminya, sebagaimana Allah akan menghancurkan orang yang menzolimi lisannya terhadap si Hajjaj. Jadi seimbang. Sesungguhnya Allah akan menghancurkan Hajjaj oleh karena perbuatannya kepada orang yang dizoliminya, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan orang yang berlebihan dengan lisannya mencaci maki Hajjaj. Sama aja, separah apapun Hajjaj, tetap jangan kita caci maki. Tetap kita harus menjaga lisan kita sekalipun dia pernah menzalimi kita. Bayangkan berapa banyak orang yang dibunuh, puluhan ribu, ya kayak perang dunia juga yang dibunuh oleh Hajjaj itu. Sehingga tapi Imam Al-Ghazali mengatakan jangan dicaci maki, karena sebagaimana Hajjaj telah dibinasakan oleh Allah karena kezalimannya, orang-orang nanti yang menzalimi Hajjaj dengan lisannya juga akan sama dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali ya lagi, tahan lisan walaupun sakit ya. Bependera aja Ustaz nih, bujur aja bependera aja. Walaupun kita sudah tahu bahwa caci maki hanya mendoakan buruk orang lain, itu hanya akan mengotori hati. Saya membaca ini tadi agak tersentak juga, karena memang ya Allah, dulu saya doakan orang kecelakaan, dulu saya mendoakan orang itu tidak berkah hidupnya, karena saya yakin mereka menzalimi saya sakit hati. Ternyata yang saya lakukan itu pun bukan malah menambah diri saya baik, tapi juga itu berubah menjadikan diri saya semakin buruk. Makanya pian kalau bisa mengamalkan bidayatul hidayah ini, wali Allah masuk surga. Nyata masuk surga. Apalagi kalau ingat-ingat baru kita masuk di program yang di sini, belum 1 bulan sudah didemo sama santri. Kenapa? Fauzi itu kita turunkan aja. Kenapa? Kalau dia tidak mau turun, kalau dia tidak mau berhenti, kami yang berhenti dari sini. Akhirnya bubuhannya. Mungkin dulu pernah bapak jamaah lihat anak-anak pakai baju seragam itu malam Selasa. Saya tanya malam itu, kenapa bawa baju seragam? Saya buka aja, terserah orang mau marah atau apa, biarkan, salah musyarah. Walaupun jangan caci maki. Jangan sampai mencaci maki. Jadi kenapa malam itu kamu bawa baju seragam? Enggak Ustaz nih, kami umpatan aja non bubuhannya. Sekali besoknya saya tanya, ternyata mereka diprovokasi oleh beberapa orang yang kemudian membuat yang lain takut, sehingga mereka pun ikut. Maksudnya apa itu kok pakai baju yang hijau batik itu bareng-bareng? Mereka menginginkan Ustadz Fauzi berhenti dari sini. Padahal apa salah saya? Saya bilang setelah mereka melakukan, saya bilang kamu belum kenal saya. Program kita ini belum sebulan berjalan. Kamu belum tahu apa-apa tentang konsep saya, bagaimana ngajar saya. Saya pastikan, saya bilang, apa yang saya dapat ini itu juga yang diajarkan oleh guru saya. Sama aja saya bilang. Kita ini punya sanad, punya silsilah. Guru-guru kita ada sanad silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Tidak sembarang Pak mengajarkan. Ustaz, sulit betul menyebut hukum iqlab sama ikhfa syafawi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Yang disuliti bubuhan itu tidak boleh. Kalau saya tidak boleh rapat. Emang dasar kayak itu sudah sanad silsilahnya kayak apa?
Fadamdama alaihim rabbuhum, mim mati ketemu ba, bidambihim, dambihim nun mati ketemu ba, nun mati ketemu ba hukumnya dengung iqlab, mim mati ketemu ba hukumnya dengung ikhfa syafawi. Sulit kami Ustaz, kada bisa. Itu aja sampai mendemo, luar biasa santri ini. Hebat santri. Fadamdama, kalau saya kan saya bilang itu nahkam, habis waktunya. Habis. Lanjut dulu. Kada asik kalau diputus nih. Saya bilang seperti itulah namanya ikhfa-nya. Ikhfa itu kan menyamarkan. Kalau kamu, ini menurut pendapat yang tidak merapatkan bibirnya. Ada dua pendapat. Ada yang dirapatkan sama sekali tutup, tidak ada yang keluar. Ada yang sekedar satu kertas. Jadi tidak tertutup sama sekali. Dua pendapat. Kadang orang menyebutkan yang ini saja, yang rapat, yang tidak rapat tidak dian. Padahal ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Makkah, kita dapat dari situ semua, dari Mesir begitu juga pakai seperti itu. Jadi kita bilang kalau yang begini ada, kalau yang rapat ada, kalau yang renggang ada juga. Tergantung. Kebetulan dengan saya belajarnya silsilah sanadnya seperti itu modelnya, itulah yang saya ajarkan. Ngali Ustaz, kalau ngali sudah, kada usah mendemo bosku. Sakit juga kita. Tapi jangan caci maki, jangan caci maki. Kesal boleh kok. Kesal boleh, ada perasaan. Loh bagaimana orang sanadnya begitu? Ndak amanah dong saya. Kalau misalkan guru saya mengajarkan renggang, lantas saya bilang rapatkan. Loh kamu siapa? Diajarkan guru mulai dari bacaannya berantakan sampai bisa alhamdulillah anugerah Allah, semua kekuatannya Allah, juara internasional dengan cara yang begitu. Masa lantas kamu ajarkan orang tidak sesuai dengan diajarkan gurumu? Kecuali kalau gurumu banyak. Nah oke lah. Kebetulan kalau guru saya mengambil guru saya yang paling saya sukai memang. Jadi itu yang saya, karena memang dari sekian guru saya, alhamdulillah, guru saya yang pakai renggang itu yang paling tinggi sanadnya, paling dekat silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Pak, rata-rata sanad silsilah orang ngajarkan Al-Quran, kalau memang yang punya silsilah itu ada sebagian generasi ke-36, jauh sudah. Rasulullah nomor 1, dia nomor 36. Ada lagi yang 35, ada lagi yang 34. Alhamdulillah wa syukrulillah, guru saya ke-29. Saya ke-30. Jauh. Bukan mau disombongkan, tidak, tapi itu yang biasa saya gunakan karena silsilahnya paling dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan caci maki. Nah, barangkali ini dulu. Barangkali ini dulu. Yang penting jangan caci maki. Kesal boleh kan? Kesal boleh ya. Kesal. Jamaah membolehkan berarti aman aja itu. Karena masuk di YouTube ini, di Facebook. Biar aja pada takut juga sudah. Ya, barangkali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan, yang jelas saya tidak menyebutkan siapa orangnya kan, jadi aman aja. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan mudah saja. Apakah sholat sunat itu kita melakukan tahiyat awal? Lalu bagaimana tahiyatnya? Apakah sama tahiyat awal juga bacaan bersamaan dengan duduknya atau tahiyat akhir? Terutama sholat sunat. Yang 2 rakaat. Apakah itu dulu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Sholat sunnah 2 rakaat tidak ada tahiyat awal. Ya makanya itu ditanyakan. Kalau memang misalnya tahiyat akhir ada, apa dalilnya? Ntar dulu, kenapa masalahnya ini dulu? Ada masalah apa kira-kira? Ada kita mendengar ceramah Ustaz Somad
Itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab mereka selagi 2 rakaat duduknya duduk tasyahud awal. Duduknya tasyahud awal kalau 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka duduknya sama seperti kita, tahiyat akhir. Itu yang sejauh yang saya tahu. Imam Syafi'i, kalau mazhab Imam Syafi'i, kita duduknya mau seperti tahiyat awal saat kita di akhir sholat tasyahud akhir, itu tidak apa-apa, karena posisi duduk tasyahud akhir itu hanya sunnah saja. Tasyahud akhir itu bacaannya wajib, posisi duduknya itu sunnah saja. Jadi mau kita posisi duduknya seperti tahiyat awal padahal tasyahud akhir ini boleh saja, tidak ada masalah. Kalau dalilnya banyaknya di buku-buku di dalam kitab Yaqutun Nafis ada disebutkan sunnah duduk tasyahud akhir, disebut duduk tawarruk. Sunnah duduk tawarruk saat setelah duduk, apabila duduk kita itu setelahnya salam. Sunnah duduk tawarruk yang keluar kaki sedikit, sunnah duduk tawarruk apabila setelah duduknya itu kita langsung salam. Tapi kalau tidak langsung salam, kita sunnahnya duduk tasyahud awal atau duduk iftirash. Duduknya iftirash. Kalau setelah duduk itu langsung salam, berarti duduknya duduk tawarruk, keluar kakinya. Kalau tidak langsung salam, barangkali mau sujud sahwi dulu, maka duduknya duduk iftirash. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kayak itu Pak. Mau 2 rakaat, mau 1 rakaat, 3, 4 rakaat, semuanya seperti itu kaedahnya. Itu pun sunnah saja, sunnah. Oke, siap. Oke. Harus tahu masalahnya dulu, kenapa ada di dalamnya. Makanya kemudian biar diurai lebih baik. Barangkali ini ada lagi? Sudah. Masalah demo? Masalah demo? Tapi alhamdulillah anak-anak yang ada sekarang ini lumayan bagus. Sudah oleh yang ini alhamdulillah baik. Yang penting tidak caci maki. Biar aja tersinggung. Oh, saya dikejar, ditanya sampai ke rumah tuh. Mana rumahnya Ustaz Fauzi itu? Masa dibilangnya kita provokator? Nah, saya bilang, memang provokator kok. Memang provokator kok. Saya kan tanyai, saya wawancarai satu-satu anak-anak yang dulu ikut demo saya. Ada yang sekedar orang yang diprovokasi, anak-anak yang diprovokasi itu. Saya bilang, jadi siapa yang anu? Oh, ini. Oh, dikumpulkan kami Ustaz. Siapa yang mengumpulkan? Oh, ini. Oh, cocok sudah, saya bilang. Cocok sudah. Ya, santri akhir zaman. Baru-baru di Samarinda santrinya dibunuh. Gurunya dibunuh, dipukul pakai balok. Itu baru-baru di Samarinda tuh. Santri zaman now. Gurunya di demo, gurunya dibunuh. Hebat. Gitu mau jadi ahli Quran. Jangan caci maki. Jangan caci maki. Astagfirullahaladzim. Insyaallah jadi hafal Quran semua. Amin ya rabbal alamin. Udah, barangkali ini semakin keluar semakin lepas ini. Hati-hati. Kalau diingat-ingat sakit hati Pak. Ya tapi lah sudah. Saya tidak pernah menggitukan guru saya. Tapi ya, barangkali dulu saya nakal jadi kafaratnya ini, pelebur dosanya. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.